Oke, kita bahas ya. Ada di sini. Oke, bisa lihat slide, Miss? Belum Bisa, Miss. Bisa ya. Ini hanya sebentar saja sebenarnya ya. Jadi dikasih hatinya. Nanti mencatat, jangan dicatat sekarang. Oke, ada dia bab 1 teks deskripsi. Kita ulang satu persatu ya. Pengertian teks deskripsi. Dibuka catatannya. Aurel, pengertian Aurel. Ayo cari bukunya ya. Pengertian teks deskripsi. Catatannya sama Miss. Ya kan? Pengertian teks deskripsi, Miss. Iya, teks deskripsi. Nah, ada yang tahu? Bentar, Miss. Iya, ayo. Miss tungguin. Nggak mesti harus dari buku. Kan bisa dari yang kamu tahu aja setelah kita pelajari. Teks deskripsi adalah Aurel, Miss, coba. ya ayo. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau benda. Nah, itu aja, Miss. Oke, itu dia ya. Singkat, jelas, padat ya kan? Oke, jadi sudah disampaikan sama Aurel kalau teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan, memaparkan suatu objek boleh, benda boleh, peristiwa boleh, ya secara sebenar-benarnya fakta ya kan, supaya apa? Supaya orang yang membaca atau mendengarkan tulisan itu bisa seakan-akan melihat ya kan, dan mendengar, merasakan apa yang dituliskan penulis. Itu dia. Jadi ingat aja kalau teks deskripsi dia berisi penggambaran. Ya, itu penggambaran. Miss, kami udah buat contoh kemarin. Iya benar, kalian udah buat mengenai diri kalian sendiri ya kan? Sudah Miss baca satu persatu nama kalian, ya kan? Tanggal lahir kalian, berapa bersaudara, dan di mana alamat kalian. Ah, itu contohnya teks deskripsi, nah, ya, benda hidup. Aurel, satu ya. Oke, satu. Oke, itu dia ya. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai lanjutannya, yang terakhir sebelum kita ke bab 2. Ya. Apa yang mau kita pelajari, Miss? Oke, ini dia. Ada ciri kebahasaan. Teks deskripsi. Miss, apa ciri kebahasaan? Beda dengan ciri-ciri teks deskripsi, Miss. Beda. Kalau ciri-ciri teks deskripsi kan itu dia ciri dari teks deskripsi itu sendiri. Apa dia ya kan? Kalau ciri kebahasaan dia bahasa yang digunakan ketika kita menuliskan teks deskripsi. Jadi ada berapa, Nak? Ciri kebahasaannya, Nak? 4. 4. Kalau ciri-ciri teks deskripsi ada berapa? 3, Miss. 3, Miss. 3, yakin 3? 4, Miss. 4, Miss. Enggak, 3. 4, Miss. 3, Miss. Jenis-jenis 3. Ya kan? Kalau ciri-ciri? Struktur 3. 3. Struktur 3. 3. 3, Miss. 3 yang ada di Ciri 4, Miss. 3. Oke. 3, Miss. Berapa betul, Miss? Cerita, Miss. Penasaran, Miss. 3 kan. Berapa yang betul ini? 3, Miss. Ciri 4, Miss. Ciri 4. 3, Miss. Oke, jangan keroyokan ya. Miss kalau keroyokan takut, Miss ya. 43, Miss. Kok 43, Nak? Biar adil, Miss. Oke. Berapa, Nak? 3, Miss. 4, Miss. Ada? 3, Miss. 3. 3. Ada struktur. Ada 4. Ya, 4. Ya, Miss ingatkan ada 4 ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu sejelas-jelasnya. Yang kedua, melibatkan kesan indera, ya kan, baik mata, ya kan. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan, seolah-olah melihat, ya kan. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objeknya, mau warnanya, mau bentuknya. Itu dia, ada 4.
Ada 4 ya nakku, diingat 4. Kalau strukturnya 3, yang pertama apa nak? Identifikasi, deskripsi, simpulan. Simpulan atau kesan. Deskripsi bagian sama simpulan kesan. Deskripsi bagian sama kesimpulan tugas. Iya, aduh pintar kalian ya. Oke, kalau jenisnya ada 3. Yang pertama Teks deskripsi, objektif, dan spasial. Oke, ada subjektif, ada objektif, dan ada spasial yang spesial ya kan? Oke, itu sampai di situ ya mengenai cakupan teks deskripsi. Jadi yang hari ini kita bahas, nak. Teks deskripsi lagi. Ya, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir di materi ini. Bisa kalian lihat kan? Tunggu Miss, lagi loading di sebelah. Hai Miss, lagi loading Miss. Hai Miss. Halo. Ada bacaannya Miss Oci has started screen sharing. Oke, udah? Belum. Belum, Miss. Belum, Miss. Loading. Si loading ya? Loading. Bentar ya. Ada bacaan. Sebentar ya. Oke Miss, kami menunggu. Ada Miss, nampak. Oke, bisa? Belum, Miss. Udah, Sudah, Miss. Miss. Sudah, Miss. Oke. Udah Miss. Oke. Jadi, ada ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan itu ingat ya, Nak, kalau ciri kebahasaan itu adalah bahasa penggunaan kalimat ketika kita menuliskan teks deskripsi ya. Yang pertama, apa katanya yang pertama Albert? Kata umum dan kata khusus. Oke, itu dia. Makasih ya, Nak. Ada kata umum dan kata khusus. Kalau kata umum, Miss ingatkan. Kalau kata umum itu yang maknanya bagaimana? Maknanya luas. Iya, benar. Mana dan cakupannya luas. Iya, maknanya luas. Sebaliknya kalau kata khusus, kalau ada yang luas berarti antonimnya. Khusus berarti? Lebih sempit. Sempit, benar. Kalau ada bunga, bunga itu secara umum. Ya, kalau kita khususkan ada bunga anggrek, ada bunga melati, ada bunga kamboja, ada bunga lili, terserah. Jadi kalau umum dia secara luas, kalau khusus dia anak-anaknya. Itu dia, paham? Miss. Paham. Yang kedua, penggunaan kata sifat atau adjektiva, ya. Kalau adjektiva, Nak, dalam bahasa Inggris kan ada adjektif, ya kan, kata sifat. Kata sifat itu fungsinya ya untuk mengungkapkan sifat atau keadaan suatu benda. Ya, jadi pada teks deskripsi itu kan kita bahas mengenai ciri-ciri fisiknya, ya kan. Mau itu warnanya, mau itu bentuknya. Jadi ada sifat dari benda itu. Contohnya apa? Mobil merah, ya kan? Merah merupakan kata sifat. Kalau mobil itu kata apa? Kata benda. Benda apa? Benda hidup. Benda tak mati, Miss. Benda tak hidup. Benda tak mati atau benda mati? Benda mati. Benda mati. Ya, benda mati atau benda tak hidup, ya. Jadi, mobil itu benda. Ya kan? Mobil itu adalah benda. Merah itu merupakan sifatnya. Menerangkan warna apa mobil itu, ya kan? Merah adalah kata sifat. Miss, hanya warna aja sifat? Bukan. Manusia juga punya sifat. Ya, kalau Quinsa sifatnya contoh melankolis, ya kan, mudah menangis, contoh ya, ini contoh. Ya kan? Berarti Quinsa memiliki sifat yang melankolis, ya kan? Kalau Vivilia punya sifat yang suka marah, ya kan? Berarti sifatnya seperti itu. Jadi benda, mau benda mati, mau benda hidup, anak-anak Miss, ada sifatnya ya. Bukan hanya sifat kita, ya. Merah, warna juga iya. Selanjutnya ada contohnya rambut panjang, ya. Rambut itu benda, ya kan? Iya tidak? Iya, Miss. Iya, benar. Iya, benda ya, rambut. Panjang, panjang itu menjelaskan si benda, ya kan? Jadi panjang itu merupakan kata sifat. Itu dia. Jadi kalau ada contoh pensil berwarna kekuning-kuningan,
Pensil di situ apa? Kata benda. Kata benda. Ke kuning-kuningan? Kata sifat. Kata sifat. Iya, benar. Ya. Contoh, Miss Oci mengenakan pakaian putih. Miss Oci itu apa? Kata Objeknya. Orang, benda. Miss. Kata benda. Objeknya, Miss. Iya, Miss. Objeknya. Benda hidup. Objeknya, Miss. Kata apa Miss Oci? Objeknya, Benda Miss. hidup. Miss, jadi objeknya aja, Miss. Iya, objeknya. Boleh. Benda, Miss, benda ya, benda hidup ya. Benda. Mengenakan pakaian putih. Putih merupakan apa, Nak? Kata sifat. Kata sifat. Iya. Paham kata sifat? Miss. Paham. Ah, Oke. Miss. Kalau paham kita lanjut ya. Yang ketiga ada majas. Pernah dengar majas, Nak? Enggak. Ada, Miss. Miss kasih contohnya seperti ini ya, majas. Majas itu adalah gaya bahasa untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek serta membandingkan dengan memberikan ungkapan atau kiasan yang tidak menyatakan secara langsung maknanya. Berarti ada beberapa teks deskripsi yang menggunakan majas. Oke, ada majas. Jadi majas itu nggak usah bingung. Majas itu adalah ungkapan, ya, ungkapan. Contoh, Miss lihatlah ada siswa Miss ya kan tulisannya tidak terbaca. Contoh tidak terbaca. Ya kan Miss mau mengungkapkan tulisan itu. Contoh, cantik sekali tulisan kamu ya. Itu ungkapan. Ya kan? Sindiran. Pernah tidak kamu mendengarkan seperti itu, Nak? Pernah, Miss. Ya, bajunya kotor ya kan? Ih, bersih sekali baju kamu. Padahal itu ngejek ya kan? Jadi kalimat itu, Nak, kalimat itu adalah ungkapan atau kiasan ya yang menyatakan tidak secara langsung ya. Jadi kalau kita mau bilang baju itu kotor, ya kotor aja, itu secara langsung. Kalau kita mau menyindir orang lain, kita pakai bahasa yang agak tidak sebenarnya. Ya, cantik sekali rambut kamu. Seperti rambut singa, padahal belum sisiran ya kan? Kita mau menyindir. Ngejek. Iya, mengejek, benar. Pernah pasti kalian seperti itu ya kan? Iya, cantik kali bajunya, kok bersih kali, padahal baru jatuh dia ya kan? Itu. Jadi majas ini juga, Nak, sering di teks deskripsi. Tapi kebanyakan ada yang tidak, ada yang menggunakan. Jadi ingat aja kalau dia majas, dia adalah kiasan atau ungkapan yang tidak sebenarnya. Atau kata lainnya adalah sindiran, mengejek orang lain. Ya, alangkah indahnya pemandangan ini, padahal sampah semua di situ ya kan? Alangkah indahnya pemandangan ini, sejuk dan nyaman. Padahal secara tidak langsung kalimat itu merupakan majas, sindiran. Ya, jadi kalian perhatikan kalau Miss sudah menyindir ya, ada kadang, duh baik-baik kali anak Miss, berarti ada yang sesuatu yang terjadi kan gitu kan? Oke, itu dia. Jadi kalau ada yang terlambat mengirimkan tugas, Miss mau menyindir, ya cepat-cepat sekali anak grade school ya mengirim tugas. Berarti itu harus ada yang merasa, ya kan? Oh, aku udah kirim tugas atau belum ya? Gitu. Bisa bermakna sebetulnya, bisa sindiran. Itu dia. Jadi paham sampai di situ? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke, jadi jangan karena kita belajar majas jadi bermajas kalian sama kawan-kawan kalian ya. Tidak, Miss. Oke? Tidak diperbolehkan mengejek satu sama lain. Sesama ciptaan Tuhan tidak boleh mengejek ya. Oke, yang terakhir ada dia penggunaan kalimat deskripsi. Nah, tahu kalimat deskripsi kan? Ya. Kalau sudah kalimat deskripsi berarti ada penggambaran di dalam. Semuanya kalau teks deskripsi berarti yang udah kita gambarkan. Mau bentuknya, mau warnanya, mau fisiknya. Nah, sudah ada dia yang menjelaskan. Contoh Miss, mempunyai 2 mata, ya kan, 2 telinga. Itu dia kan, punya 2 tangan. Itu deskripsi, Nak. Kalau contohnya Miss Oci punya rambut panjang, ya kan? Contoh, Quinsa punya rambut yang panjang. Itu deskripsi. Kalau Daniel punya rambut yang bagaimana, Daniel? Yang pendek. Yang pendek. Oke, kalau Ellen punya rambut yang bagaimana? Pendek. Pendek. Kalau Stefano punya rambut yang bagaimana? Pendek. Pendek. Oke, jadi itu udah pendeskripsian ya, pendeskripsian terhadap diri kita.
Itu dia. Jadi ingat ya, ada 4 ciri kebahasaan sama dengan ciri-ciri teks deskripsi. Kalau teks deskripsi punya 4 ciri-ciri, kalau ciri kebahasaannya terhadap teks deskripsi itu ada 4. Ya, udah kita pelajari kata umum, udah kalian tahu juga kata sifat, ada majas atau ungkapan, dan juga kalimat deskripsi. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Ada yang mau bertanya? Yang bertanya dapat permen Kopiko 1. Bisanya aku beli, Miss. Oke, bisa ya, Nak? Lanjut. Bisa, Yosia? Bisa, Miss. Oke. Rafa Tarigan bisa? Bisa, Miss. Bisa. Oke, bentar ya. Wina bisa, Wina? Bisa, Miss. Edgar aman ya, Edgar? Aman ya? Bisa, Edgar? Agak bisa sih, Miss, agak ngerti. Oke, jadi gini, Nak. Ya, Miss sederhanakan ya. Tadi kan ciri-ciri teks deskripsi itu ada 4, ya kan? Udah kita bahas, ada di catatan kalian ya. Ada juga mungkin yang sudah mengingat dan Miss ulang kembali tadi. Jadi, kalau kita mau menuliskan teks deskripsi, ada penggunaan kebahasaan yang perlu kita perhatikan. Ya, kalimatnya perlu kita perhatikan. Jadi, kalau di ciri kebahasaan ini kita lebih ke kalimat yang bagaimana kita gunakan. Ya, kalimat kata umumnya, kata khususnya, kata sifatnya, kalimat majasnya, ungkapankah dia yang sebenarnya atau sindiran, dan ada kalimat deskripsi. Jadi jangan bingung, sebenarnya konsepnya ini hanya memberitahukan kita. Jadi kalau kemarin kalian sudah menuliskan teks deskripsi mengenai diri kalian sendiri, itu udah mencakup ini, mencakup ciri kebahasaan ini. Mungkin ada sifatnya yang kalian kasih tahu kan? Ada. Ya kan? Ada kata umumnya, ada. Ada kata khususnya, ada. Mungkin majasnya yang tidak ada, iya kan? Nggak mungkin menyindir diri sendiri kan? Iya. Iya. Jadi ya kalau mau menyindir diri sendiri juga boleh, nggak apa-apa. Jadi itu dia, jangan bingung ya Edgar ya. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah menulis, ya kan? Habdiel baca dulu, Habdiel. Langkah-langkah menulis teks deskripsi adalah 1. Menentukan objek yang diamati. 2. Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas. 3. Menyusun kerangka teks deskripsi. 4. Mengembangkan kerangka teks deskriptif menjadi kerangkaan utuh. 5. Menyunting. Oke, itu dia. Terima kasih ya, Nak. Di nonaktifkan, di silent dulu suaranya ya. Ada yang ribut Miss dengarkan. Oke. Jadi, kalau kalian mau menuliskan teks deskripsi, ada langkah-langkah yang harus diikuti. Yang pertama, Nak, ya, menentukan objek yang diamati ya. Kalau kalian mau membuat teks deskripsi, harus ada tujuannya. Contoh mau buat tentang tempat, harus ada judulnya. Ya kan? Nggak mungkin buatlah teks deskripsi. Ya kan? Ya udah asal-asal jadilah, mau entah apapun, enggak seperti itu. Kalau kita mau menuliskan teks deskripsi, ada objeknya, harus bisa dideskripsikan. Contoh, apakah dia botol minum, apakah kolam, apalagi Nak? Oke, silakan apalagi Nakku yang bisa jadi judul teks deskripsi? Silakan tuh. Apa Nak? Bangunan. Benar. Apalagi? Benda mati. Ya, boleh. Sekolah boleh? Boleh. Boleh, Miss. Boleh. Ya, kalau Miss mau buat pakaian SMP kelas 7 metodis Antioquia boleh tidak? Boleh, Miss. Boleh. Boleh. Kalau mau buat pohon kelapa boleh? Boleh, Miss. Boleh. Jadi, ketika kalian mau menuliskan teks deskripsi, harus jelas dulu objeknya apa. Ya, mau tempat, mau benda mati, benda hidup boleh. Mau peristiwa juga boleh. Kemarin terjadi COVID, ya kan?
tetangga saya contoh terkena COVID, ya mau dijelaskan boleh, terserah. Tapi harus jelas konsepnya. Ya, dari objek itu muncullah nanti judul. Ya kan, judul sekolahku adalah titik-titik, ya kan? Contoh diriku itu kan objek. Ya kan Miss berikan kemarin kan objeknya mengenai diri kalian. Kan kalian buat langsung sendiri ya kan? Diriku. Nah, itu dia. Jadi harus jelas objeknya apa. Bisa? Bisa, Miss. Bisa. Yang kedua, menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Ah, ini kan Nak, yang nomor 2 ini pernah kalian pelajari di SD? Ada baju dia panjang. Pernah. Pernah dipelajari Sahrani? Pernah Miss pas 4. Pernah, Tahu Miss, kalimat kalau nggak salah. utama dan kalimat penjelas? Tahu, Miss. Kalimat yang bagaimana lah itu? Gagasan pokok itu yang mewakili teks, Miss. Paragrafnya gitu kan. Ya, kalau gagasan penjelas? Yang menjelaskan gagasan pokok. Bisanya. Yang menjelaskan gagasan utama. Oke. Bisa Abdiel? Bisa Abdiel? Bisa. Miss singgung sedikit ya nak. Kalau dia gagasan pokok dan gagasan penjelas, jangan bingung. Hampir sama dengan kalimat utama dengan kalimat penjelas. Kalau gagasan pokok ini, dia intinya mengenai apa? Contoh dalam satu paragraf, membahas mengenai pantai. Ya kan kita baca dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir, gagasan pokoknya membahas mengenai pantai. Ya kan? Di mana terdapat yang menjelaskan pantai yang pertama sekali? Ya kan? Terdapat di kalimat pertama. Jadi, kalimat pertama itu merupakan gagasan pokoknya atau kalimat utamanya. Sisanya apa? Gagasan penjelas. Jadi, yang pertama kali ketika kalian membaca paragraf ya, ataupun teks atau wacana, yang kalian temukan itu adalah gagasan pokok. Ya, kalau udah ketemu gagasan pokoknya berarti semuanya itu adalah gagasan penjelas. Bisa? Bisa, Miss. Jadi kalau kalian bahas mengenai pantai nanti, jangan ada ikan lele di dalam ya nak, bahas ikan lele ya. Oke, jadi kalau kalian bahas mengenai sekolah, ya kan detail sekolah itu yang kalian jelaskan, jangan ada dibahas di situ mengenai rumah sakit. Ya kan? Ada sekolah rumah sakit, Miss, kayak mana? Ya, kalau ada itu beda cerita ya. Ada, tapi jarang. Ada emang. Apotik lah nak. Apotik. Apa namanya? UKS, Miss. UKS. Kok apotik pula ya? Salah Miss ya. Jadi kalau di rumah kalian mau membahas mengenai rumahku, istanaku contoh. Ya gagasan pokoknya detailnya ya mengenai rumah. Apakah itu ruangan, kamar mandi, ruang tamu, meja makan, dapur, terserah. Konteksnya, gagasan pokoknya intinya harus mengenai judul itu. Harus mengenai, jadi setiap kalimat itu harus ada gagasan pokoknya mengenai rumah. Itu dia. Bisa? Bisa, Miss. Nah, berarti yang nggak menjawab bisa, berarti udah mulai susah bahasa Indonesia ini ya. Oke, itu dia ya. Jadi ini gagasan pokok dan gagasan penjelas ini bukan sebagai patokan, tapi kita diarahkan ketika menuliskan teks, perlu kita ketahui ada gagasan pokok, gagasan penjelas. Jangan menyimpang dia dari objek. Itu dia. Oke, yang kedua Daniel Kana ya. Pertama tadi Aurelia. Nanti nakal Miss jadi orang kaya ini ya. Oke, yang ketiga ada menyusun kerangka teks deskriptif. Menyusun kerangka ini kita ingat strukturnya. Yang pertama strukturnya apa nak? Identifikasi, Miss. Identifikasi. Yang kedua Deskripsi bagian. deskripsi bagian. Yang ketiga Simpulan. Atau kesan. kesimpulan atau kesan atau simpulan atau kesan. Itu dia. Jadi menyusun kerangka itu kita perlu tahu strukturnya apa. Yang keempat, mengembangkan kerangka teks deskriptif menjadi karangan utuh. Setelah udah kita temukan tadi objeknya, karena kita buat kalimatnya, terus kita buat ke strukturnya, ya kan? Kita kembangkan kita tulisan kita itu, ya. Jadi ibaratnya ini kita tulis dulu di kertas buram, jangan langsung kertas yang bagusnya. Kita coret-coret dulu mana yang dia yang sudah paskah kalimatnya ini, ya kan? Apa yang perlu dihilangkan, apa yang perlu ditambahi, sudah efektif ini atau tidak, ya kan? Jadi nomor 4 sama nomor 5 itu sejalan ya, mengembangkan kerangka teks deskriptif dengan menyunting teks. Ya kan? Pernahnya kalian menulis? Pernah kan, Nak?
Nah, Miss, jadi sekali tadi kan Menulis, mulai iya. kegiatan Miss kan Menuliskan pengalaman. Ya kan pasti setelah kalian tuliskan, oh ini salah, ditipex, dicoret dulu ya kan. Baru, oh ini aja aku tambahin biar asik orang membacanya. Baru ditambahi, baru ada lagi dicoret. Jadi itu artinya menyunting teks. Supaya teks itu lebih baik disunting. Mana yang perlu dibuang, dibuang. Mana perlu dimasukkan, dimasukkan. Itu dia. Oke, yang ketiga kuis saya 150 untuk hari ini ya. Oke. Ada yang mau bertanya? itu kenapa deskriptif, Miss, bukan deskripsi. Oh, samanya itu nah. Kalau itu sifatnya aja deskriptif dengan deskripsi sama ya. Jangan bingung ya. Ada dia narasi, naratif. Ada argumentasi, argumentatif. Ya, sama itu ya. Jangan bingung ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Hari ini coba tugasnya cuma mencatat kan, Miss? Iya, hari ini tugasnya cuma mencatat. Bagus, Biar Pak. bahagia anak-anak Miss semuanya ya. Miss kasihi dan Miss sayangi ya. Dan Miss cuma 2 slide lagi, sudah kali. Paham, Nako? Miss.